Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, yang luar biasa ini kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Kita bersyukur 11 bulan sudah kita lewati di tahun 2025 ini. Penyertaan, kasih, berkat, dan anugerah Tuhan begitu sempurna atas setiap kita. Bapak Ibu yang kami kasihi, ingatlah Tuhan kita itu begitu baik, begitu hebat. Dia yang selalu ada di dalam setiap musim hidup kita. Saat ini kita mau fokus untuk kita datang memuji dan menyembah Dia. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur, mulut kita penuh dengan mazmur bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Abah ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Engkau begitu baik, teramat baik bagi setiap kami. Tuhan Yesus, ini kami, anak-anak-Mu sudah tiba di rumah-Mu. Kami mau bersatu hati untuk meninggikan nama-Mu. Kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Biarlah ya Tuhan, Kau bertahta di atas puji-pujian kami. Kau melawat setiap kami, Kau mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biar Roh Kudus Kamu ambil alih ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan Engkau yang memberkati ibadah kami ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk beribadah ya Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan begitu baik. Tuhan kita besar. Dia Allah yang selalu ada, memberkati kehidupan kita sampai saat ini. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau
kasih-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami. Pengorbanan yang Kristus berikan buat kami sangatlah berharga dalam kehidupan kami, Tuhan. Bukan karena kami yang layak, Tuhan, tapi karena Engkau yang mengasihi kami. Engkau yang memandang setiap kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih untuk setiap tetesan darah yang Tuhan berikan. Kami mau, Tuhan, terus mengingat, dan itulah yang menjadi kekuatan kami melangkah dalam kehidupan kami, karena kami punya Yesus yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Semua Tuhan pujikan. Terlalu besar Kau Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa bagi kami, Tuhan. Kau Tuhan yang bukan sekadar hanya bicara, tapi Kau Tuhan yang korbankan diri sendiri untuk kami. Terima kasih Yesus. Kau
agungkan. Kau Tuhan yang hidup, Kau Tuhan yang berkuasa, Kau penebus setiap hidup kami. Terima kasih ya Bapak, kami rindu untuk memuji dan menyembah Kau lebih lagi. Berkatalah di setiap pujian kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan. Mari umat Tuhan yang siap muji Tuhan nyatakan. Amin. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi anak kita yang luar biasa. Yesus kita besar, Dia berkuasa atas segalanya dalam hidup kita. Layaklah Dia terima pujian dan penyembahan kita. Kita mau bersorak-sorai bagi namanya. Kita bersuka cita. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, berkuasa di tangannya. Ya Tuhan, Kau Tuhan, Dia Raja
sesuatunya. Apapun problema hidup kita, mujizat itu masih ada. Nyatakan kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Melukis cakrawala, merantai jagat raya, pencipta alam semesta yang memilih kehidupan. Sebelum duduk, beri jabat tangan kanan kiri, katakan Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bagi yang melayani, kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu. Tiba saatnya kita memberi persembahan kepada Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum terima amplop persembahan supaya dapat dilayani? Oh, ada di depan. 2.
Ya, mari kita bersabda dalam doa. Puji syukur kepadamu ya Bapa, buat siang hari ini Tuhan Kau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, kembali kami datang untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada siang hari ini Tuhan, kami boleh datang di rumah-Mu ini Tuhan untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan, dan kami sudah memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan untuk memberkati setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat napas kehidupan yang Kau beri, buat kesehatan yang Kau beri Tuhan, bahkan berkat-berkat yang Tuhan Kau beri bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kalau kami memberi persembahan kepadamu Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami menabur Tuhan, memberi Tuhan, kami tidak akan pernah berkekurangan Tuhan. Itulah janji firman Tuhan bagi setiap kami Bapa. Dan sampai hari ini Tuhan Kau terus memelihara kehidupan kami. Itulah bukti penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk setia di dalam Engkau, mengiring Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Apapun profesi kami Tuhan, pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, bahkan keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, Engkau yang memberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau bawa persembahan kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur, sebab Tuhan Yesus sudah begitu baik bagi setiap kita umatnya. Bapak Ibu untuk persembahannya. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Sebentar kita akan menyaksikan Bethlehem Flash News selama 1 pekan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah raya hari Minggu 14 Desember 2025. Ibadah pertama pukul 7 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh PDP Else Gunadi. Ibadah kedua pukul 9 pagi. Ibadah ketiga pukul 11 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Andreas Sustono. Dan ibadah kita yang keempat pukul 5 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh PDP Else Gunadi. Praise and Worship Tour ibadah akan dilayani oleh Worship Leader Tari dan Luciana. Dan ibadah Natal umum kita tanggal 21 Desember 2025 akan diadakan 3 kali ibadah,
Ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 11 siang, ibadah ketiga pukul 2 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritona. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang ingin mengikuti ibadah Natal umum dapat daftar melalui penata layan di masing-masing ibadah. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 11 siang secara onsite di gereja. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Ibadah Natal sekolah minggu akan diadakan pada hari Sabtu 13 Desember 2025 pukul 3 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Hari Sempulur. Mari adik-adik semua kita bersukacita bersama di dalam Tuhan. Perayaan Natal WGI akan diadakan pada hari Rabu 17 Desember 2025 pukul 6 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Jipki Priatelna dengan memakai dress code merah marun. Perayaan Natal Youth New Wave Generation akan diadakan pada hari Kamis 11 Desember 2025 pukul setengah 7 malam. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami mengajak seluruh jemaat, penata layan, dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Berikut info persepuluhan di GBI Bethlehem Grand Forest. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang memberi persepuluhan via transfer dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Selanjutnya kami sampaikan info donasi pembelian gedung gereja. Dan kami informasikan persembahan dana Natal 2025. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Iya, selanjutnya Bapak Ibu bukan orang asing di tempat ini tetapi sahabat baru kami. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir di ibadah jam 11. Bisa mengangkat tangan di tempat duduk Bapak Ibu agar kami bisa layani. Ada yang baru pertama kali hadir? Baiklah, kita akan lanjutkan ibadah kita selanjutnya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk satu kesempatan lagi kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid Tuhan, hati hamba. Kami mau Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Penggembala kami akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga setiap perkataannya itu berasal dari Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Natal, topik kasih Allah bagi kita. Biarlah hati kita boleh senantiasa siap untuk menyambut kehadiran Yesus dalam hati kita. Seperti alungan layakkan
bangkit berdiri. Sebab Engkau tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Biarlah setiap mendengar firman Tuhan yang membentuk hati kita seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan, seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal ini. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Kami bersukacita ketika Kristus lahir di dunia ini, memberikan kami satu pengharapan, karena tanpa Engkau semua kami akan binasa. Olehnya kami bersukacita karena kami punya juru selamat yang memberikan kami kepastian akan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kalau kami ada di ujung tahun, di bulan yang terakhir di tahun ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu selama 11 bulan bagi kami. Kami pun berterima kasih banyak hal yang kami alami Tuhan bersama dengan Engkau. Pada siang hari ini kami bersyukur juga kami bisa ibadah karena Tuhan yang memberkati kami. Sampaikan sabda-Mu supaya semua kami yang mendengar diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Oke, puji Tuhan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Saya menyapa saudara sekali lagi. Shalom. Baik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman, ada satu pesan yang akan saya sampaikan dari Ketua Panitia Pembangunan atau Pembelian Gedung Gereja. Boleh ditampilkan itunya, saudara? Oke. Nah, Bapak Ibu, hasil pertemuan kita dengan pemilik kemarin sudah deal 3050, saudara-saudara. Itu harga yang sudah nggak berubah lagi, ya. Jadi kita pun harus menghadapi ini. Tapi bersyukur saudara-saudara, ternyata sewa kontrak kita masih ada 2 tahun. Jadi dipotong 150, jadi tinggal 29, ya. Jadi tinggal totalnya 29. Nah, kita sudah punya uang 1,8. Jadi kekurangannya tinggal berapa? 1,1. Itu sama beliau, sama pemilik dikasih waktu nyicil selama 11 kali. Jadi murah lah, ya, sangat murah.
Nah, tinggal 1,1. Nah, dari 1,1 ini sudah ada orang yang ambil bagian itu 584 juta tambah 28.500 itu, jadi total kekurangannya itu orang janjiman ya, total kekurangannya itu tinggal 487.500.000 rupiah. Sedikit atau banyak? Dikit lah. Orang dari 3 tinggal itu saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara, terima kasih kepada saudara-saudara yang saya membuat saya lebih antusias, saudara-saudara, lebih membuat saya semangat. Saya melihat ada nama anak-anak muda loh, banyak saudara. Anak-anak muda yang masih kuliah. Coba perhatikan nomor 1 itu, saudara-saudara. Saya lihat ada nama Christian Abunaidi. Pasti ini cucunya Pak Bunaidi. Di sini nggak ditampil nominalnya ya. Waktu saya baca pengumuman secara tulisan, saya lihat nominalnya, saya kaget. Ini bukan sekedar janjiman, bayar gitu loh. Nah, itu yang mendorong saya makin antusias gitu ya. Bapak Ibu Saudara dukung dalam doa supaya ini cepat selesai, tinggal 487.500.000. Saya percaya Tuhan pasti memberkatinya ya. Jadi saudara-saudara, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Nah, ini nama-namanya saudara. Nah, di situ juga ada anak saya 2 ikut juga ambil bagian ya. Ada Marcel, ada siapa, semua situ anak-anak muda banyak saudara-saudara. Keren itu, Tuhan memberkati. Saya percaya ini orang tuanya nggak pelit ini, ngajarin anaknya untuk diberkati. Oke, itu saja saya pengumumannya. Yang kedua, pengumuman tambahan dari saya adalah bahwa Bapak Ibu, saya minta saudara mendaftar untuk Natal dan ambil kupon, karena itu menjadi salah satu persyaratan kita ya. Disesuaikan nanti pulang ini ambil kupon, jangan lupa itu, supaya nanti saudara bisa ikut perayaan Natal. Dan yang ketiga, kita ada ibadah tanggal 25 Desember, ada ibadah jam 9, 1 kali saja ya. Itu kita untuk mengantisipasi saudara-saudara supaya yang nggak pulang kampung dan lain sebagainya, khususnya orang-orang daerah. Di sini ada ibadah Natal, ada ibadah tanggal 25 jam 9 pagi. Oke, itu saja pengumuman dari saya, kiranya Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah bulan Desember, bulan terakhir di dalam setiap tahun, jadi saya kasih kebebasan kepada pengkhotbah, mau khotbah apa terserah. Saya nggak pasang tema, nggak pasang apa, saudara-saudara, seperti biasa setiap bulan, tapi kali ini Desember kita penuh kebebasan. Nah, saya mengambil Desember ini sebagai bulan evaluasi. Silakan slide khotbah saya ditampilkan. Oke. Apa itu evaluasi, saudara-saudara? Evaluasi adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mengecek. Mendapatkan diskon terbaik seumur hidup, ya. Ya. Ibu nggak usah buru-buru transfer pembangunan, nanti saya setelah bubar di gereja ya. Evaluasi itu adalah sesuatu untuk cross check apa yang masih perlu kita perbaiki, apa yang sudah baik kita terus tingkatkan. Seperti kita ketika ingin tampil cantik, kita pergi kemana saudara-saudara? Ke cermin, salon. Emang semua punya uang ke salon. Kita pergi ke cermin. Di cermin itu kita bisa melihat apa yang perlu kita perbaiki. Coba kalau kita perhatikan, mungkin alis kanan agak tinggian dikit, turunin. Supaya kita tahu saudara-saudara, mungkin bedak kita, cara sisir kita, pokoknya semuanya cermin itu memberitahu apa yang kita bisa harus perbaiki. Itu kalau mau cantik. Tapi kalau rohani kita mau cantik, kita nggak bisa pergi ke cermin. Kita harus pergi kepada firman. Karena firmanlah adalah cermin kehidupan kita yang bisa kita tahu kita masih jauh kurangnya atau kita sudah baik. Cerminnya adalah firman. Maka Bapak Ibu Saudara, izinkan saya pada bulan ke-12 ini mengangkat satu tema tentang evaluasi kehidupan rohani kita selama sepanjang tahun. Kenapa saudara-saudara saya minta melakukan evaluasi? Supaya ketika kerohanian kita sudah siap, kerohanian kita sudah baik,
kita kuat, sehingga ketika kita memasuki satu area, satu tahun, satu keadaan, atau di waktu akan depan, kita sudah siap. Orang kalau belum siap dengan keadaannya akan masuk di satu area yang baru, dia mungkin tidak akan kuat menghadapi apa. Tapi hari ini kita belajar, saudara-saudara, apa yang perlu kita evaluasi dalam kehidupan kita secara rohani. Oke. Satu ayat Alkitab, Mazmur pasal 139 ayat 23 sampai 24. Sama-sama kita baca, Bapak Ibu Saudara. Ini Mazmur minta Tuhan yang selidiki dia. Ya kan? Minta Tuhan yang selidiki dia. Oke, sama-sama kita baca ayat ini yuk, supaya kita makin semangat. 2, 3, mulai. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Sorry, udah sarapan kan? Baca itu Alkitab harus benar, harus semangat. Kita baca ulang, oke. 2, 3, mulai. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Kalau kita baca ayat ini, Mazmur ingin meminta kepada Tuhan yang koreksi dia. Dia berkata, Tuhan kenal hatiku. Artinya bagi dia tidak ada yang tersembunyi dari hati kita ini untuk disembunyikan karena Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan untuk menguji apa yang diuji, saudara-saudara, berkaitan rohani, sebut saja imannya. Dan dia berkata, Tuhan mengetahui pikiran-pikiranku. Ini bicara apa, saudara-saudara? Bicara respon ketika Tuhan berbicara kepada dia. Bapak Ibu, dari Mazmur 139 ini, saya ingin menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan evaluasi itu. Sekilas gambaran, saudara-saudara, evaluasi itu adalah meninjau secara jujur. Seringkali kan kita pura-pura kan gitu. Pura-pura itu gitu untuk asal menyenangkan orang. Misalnya Epi bilang gini, gue tuh udah cantik belum? Kira-kira orang kasih jawaban yang tulus atau yang bulus? Banyak orang, saudara-saudara, gak berani ngomong sejujurnya. Tapi hari ini kalau kita evaluasi, kita itu mengkoreksi secara jujur dan mendalam tentang apa roh kita, tentang pertumbuhannya, atau tentang bagaimana ada sesuatu yang masih perlu kita koreksi. Apakah kita sudah baik, apakah kita belum baik, itu kita perlu evaluasi kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya, saudara-saudara, kita mengintrospeksi kita? Salah satunya adalah konsisten dalam ibadah. 1 tahun ada berapa minggu? Ada berapa? 7 berapa? 52. Kenapa sih jawab 52 susah? 52 minggu. Coba saudara cek berapa kali absen. Pak, saya hadir 52 absen, puji Tuhan. Tapi yang paling sedih itu, Pak, saya absen 50, hadir 2 kali. Yang pertama hadirnya kapan, saudara-saudara? Ibadah awal tahun. Yang kedua kapan lagi? Natal. Maka banyak orang kristal, saudara-saudara, muncul ke permukaan waktu hari Natal. Itu sebagai hal penunjukan wajahnya bahwa dia orang Kristen. Dan setelah ibadah dia pulang bawa makanan. Itu Natal. Yesus berkata, kuduskanlah hari Sabat. Secara kalimat kata kuduskan itu Tuhan minta saudara-saudara kita memelihara dan memberikan secara khusus buat Tuhan hari Sabat. Jangan ada orang nggak gereja gara-gara genteng bocor. Ampun dah, gara-gara genteng 1 bocor nggak ke gereja. Tuhan udah ngomong, kuduskan hari Sabat. Coba lihat kiri kanan, bilang, genteng lu bocor nanti ada tukang yang benerin. Rumah saya anti banjir. Karena 125 cm saya bikin tinggi dari permukaan. Kalau banjir sih mungkin jauh lah, tapi nggak anti bocor. Sekarang kalau saya lihat pelapon itu rumah saya ada pulau
Pulau Sumatera, pulau itu karena efek bocor jadi ada gambaran-gambaran. Saya memang nggak bisa ngerjainnya, saya nggak bisa naik ke atas genteng. Tapi saya bisa caranya, saya cari uang. Punya uang tinggal panggil tukang toh, nggak susah saudara-saudara. Kalau jatuh yang mati bukan saya, tukang. Saya tinggal cari sesuatu. Tapi kita diminta Tuhan untuk menguduskan hari Sabat ini. Lalu bagaimana kita mengecek introspeksi tentang evaluasi firman Tuhan? Bagaimana menerapkan nilai-nilai rohani tentang kehidupan sehari-hari? Di sini semua penata layan wajib baca firman. Ada yang laporan baca firman matahari belum terbit, tapi ada juga yang laporan baca firman matahari mau terbit lagi. Mungkin dia sibuk, kita maklumin saja. Tapi yang penting dia hari-harinya baca firman. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita mengevaluasi kerohanian kita bagaimana, kasihlah nilai-nilai yang bagus pada diri kita supaya rohani kita makan kuat. Sebab evaluasi itu tujuannya apa? Terus membawa kita kepada kedewasaan rohani. Jadi semakin kita dievaluasi, semakin dikoreksi, semakin baik hasilnya buat kita. Dan semakin rohani kita semakin kuat. Nah, kalau rohani kita makin kuat, saudara-saudara, ada berapa hal yang perlu kita pikirkan sama-sama, kita renungkan bersama-sama. Apa yang kita evaluasi dari kehidupan kita, supaya kita tahu rohani kita itu sudah baik, sudah sehat, atau sudah bertumbuh. Yang pertama saudara-saudara, Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa Tuhan meminta dengan serius, dengan konsen, dengan fokus bahwa kita disuruh menjaga hati Tuhan? Bukankah lagu berkata, di hati ini rumahmu. Artinya saudara-saudara, Tuhan itu pingin satu tempat yang kau berikan terbaik kepada Tuhan tinggal di hati kita. Orang kalau hatinya masih keras, dia tidak akan pernah jadi tanah yang subur. Kalau tanah yang tidak subur, bagaimana benih bisa hidup dari dalam hati? Orang Kristen masih banyak yang mengatakan Kristen tapi hatinya masih keras dan belum lembut. Lembut itu bukan kayak agar-agar, keras itu bukan kayak batu, bukan. Tetapi ini satu sebutan bagaimana hati kita bisa sehat. Itu sebabnya kalau orang yang belum tumbuh, hatinya masih bermasalah saudara-saudara, masih nyimpan dendam, masih nyimpan kepahitan, masih nyimpan rasa sakit hati dan luka dalam dirinya. Kita laki-laki sama wanita kalau berbanding tentang memori menyimpan luka hati itu, giganya paling banyak itu wanita. Pria itu sedikit giganya. Maka kadang-kadang ketika dia mau masuk lagi, ada info bilang, buang dulu gambar yang di dalam supaya bisa masuk gambarnya. Karena giga laki-laki itu sedikit. Kalau hatimu masih banyak tentang kekhawatiran, mana lebih percaya khawatir tentang jatuh janji Tuhan? Hati masih khawatir, berarti hati kita masih bermasalah. Kalau hati kita masih iri, hati kita masih bermasalah. Maka saudara-saudara jangan iri lihat orang sukses. Tetangga datang pakai paket, kita iri, palingan COD katanya. Ya nggak apa-apa, tetangga kita mau beli paket apa cukup. Tetangga pakai baju baru, kita iri. Kenapa kita iri, saudara-saudara? Karena hati kita masih bermasalah. Itu sebabnya evaluasi terus hati kita supaya sampai satu keadaan hati kita sehat. Orang kalau hatinya sehat, maka keputusannya pasti keputusan yang benar. Maka sering saya bilang kepada Bapak Ibu Saudara, kepada siapapun, dimanapun saya khotbah, jangan pernah buat sebuah keputusan apapun ketika hatimu sedang marah. Karena kebiasaannya diambil keputusan itu keputusan yang buruk.
Oke. Tuhan mau kita serius dalam menjaga hati kita. Sampai dibilang dengan segala kewaspadaan. Segalanya itu saudara-saudara, artinya kita nggak boleh santai, nggak boleh lengah, nggak boleh sekedar, tapi kita konsentrasi penuh menjaga. Bagaimana kita menjaga barang kita? Dengan satu jagaan yang cukup serius. Coba mari kita berpikir, mari cross check, apakah sepanjang tahun ini kita masih tinggi tingkat kekhawatirannya, atau sudah mulai menurun, atau malah makin parah? Ayo, kita belajar akan janji Tuhan. Saudara, kalau panitia Natal bilang begini, Pak Pendeta, dana Natal kurang. Kalau saya itu tenang-tenang aja, saudara. Bukan masalah ada orang yang nyiapin, enggak. Saya mau percaya begini, bilang begini pada saudara. Dari dulu, saudara-saudara, semenjak saya bergabung di Gereja Betel Indonesia tahun 87, sekitar bulan 9, bulan 10 gitu, saudara. 88 lah ya, saya lupa saya. Dari tahun 88 sampai hari ini, itu nggak pernah saya lihat dana Natal kurang. Selalu setiap bubaran selesai, bahkan panitianya bubaran udah makan-makan, udah minum-minum, saudara-saudara. Kalau makan terus nggak minum-minum juga kesel ya. Jadi udah makan, udah minum, udah acara apapun semua panitia bubar, pasti ada saldo lebih. Jadi kalau orang tanya, oh Pak, dana Natal kurang, tenang, pasti Tuhan cukupkan. Kita nggak usah takut tentang hal ini, karena Tuhan yang berjanji kok. Apalagi kalau kita mau bikin satu hajatan yang namanya hajatan Tuhan, wah gampang, saudara-saudara. Saya tuh sampai kaget, Bapak Ibu Saudara. Ada orang sampai nangis-nangis. Kira-kira kalau orang menangis itu biasanya ngapain, saudara? Menceritakan masalahnya, betul? Ngomong tentang masalahnya, betul? Ngasih tahu tentang masalah. Tapi kali ini nangis lain. Puji Tuhan, Tante. Kenapa? Istri saya bingung loh kalau ibu-ibu tiba-tiba nangis, nggak cerita dulu. Itu kelemahan wanita. Wanita belum cerita udah nangis dulu. Maka saudara-saudara, saya kaget. Waktu istri saya bilang gitu, kaget. Tante, kami mau ngasih persembahan beli gedung gereja. Kita pikir ya udahlah, ngasih aja, ngapa kok sertain air mata gitu, seperti nangis. Kita kaget saudara-saudara waktu ngasih. Istri saya ngasih tahu saya, emang kenapa, emang ngasih apa gitu. Kok sampai nangis-nangis? Dia nangis gak gembira, dia nangis bahagia. Oh pantas dia ngasih nangis. Sambil nangis dia, saudara-saudara, dia ngasih 200 juta. Nangis ngasih 200 juta. Saudara-saudara, kita nggak ngasih 200 juta, nggak nangis-nangis. Kaget saya. Satu hal yang membuat saya terkagum, dia bilang begini, saudara-saudara, saya udah melakukan ini, saya udah melakukan ini, saya udah melakukan ini, saya udah beli itu, beli ini. Kayaknya uang di saldo saya nggak kurang-kurang, kata. Wih, keren, saya bilang orang ini. Saya coba guyonin istri saya. Nangis dia lama, Pi. Nangis lama. Kamu siapin tisu yang banyak. Kali nangisnya makin panjang, nanti dia berubah lagi, saudara. Dia kasih lagi yang lebih banyak gitu. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kalau selama hidup kita dikuasai kekhawatiran, itu membuktikan bahwa hati kita perlu dievaluasi. Bangunlah hatimu supaya sehat, karena dengan hati yang sehat kau punya keputusan yang benar. Ya, saudara-saudara, kadang-kadang kita manusia itu bisa berubah, tapi kalau udah sehat, ya, itu poin yang pertama. Saudara-saudara, evaluasilah hati kita. Yang kedua, apa yang kita evaluasi? Iman kita. 2 Petrus pasal 3:18 berkata, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Ada 3 tanda orang imannya bertumbuh. Yang pertama, lebih cepat percaya daripada mengeluh. Orang yang imannya sehat, saudara-saudara, bertumbuh, dia lebih percaya kepada Tuhan daripada mengeluh. Bukan kita tidak punya alasan mengeluh, banyak alasan mengeluh, tapi kita tidak usah mengeluh. Kenapa? Karena kita percaya ada pemeliharaan Tuhan bagi kita.
bagi anak cucu kita, bagi orang percaya ada janji dan pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya orang kalau mengeluh, saudara-saudara, tidak akan pernah melihat karya Tuhan yang besar. Selalu mengeluh, selalu nggak cukup, selalu nggak puas, selalu nggak senang, selalu itu, ini, dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa, saudara-saudara. Itu hal yang terjadi pada diri kita. Karena kita sudah diajarkan firman, apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Orang banyak mengeluh, tidak akan pernah menuai yang besar. Orang banyak mengeluh, hanya menuai kekecewaan di kemudian hari. Kalau kita ingin menuai yang baik di kemudian hari, sekarang tanamlah apa yang baik. Perhatiankah, doakah, apapun. Bapak Ibu, secara jasmani boleh sehat. Kenapa, saudara-saudara? Apa yang masuk kepada mulut kita itu bisa menentukan kita sehat. Kalau masuknya sehat, pasti tubuh sehat. Kalau masuknya nggak sehat, ya pasti tubuh nggak sehat. Saya punya teman, saudara-saudara. Kalau ngumpul, hampir ngumpul. Kalau ngumpul itu selalu dia satu minumannya, selalu minum badak. Saya sudah bilang itu manis, enak. Iya enak memang. Itu soda, enak. Ya sudahlah, saya mau bisa bilang apa, saudara-saudara? Saya bilang ntar lu ya, sampai saya bilang ntar lu ngerasa itu badak itu culanya itu nanduk sama kita. Sampai saya guyon, enak pak, seger pak. Ya udahlah, kalau kamu rasa sih itu lakukan. Tapi satu hari kamu nanti akan menuai apa yang kamu lakukan. Ya, kalau kita mau menuai sesuatu yang baik, tabur yang baik. Yang kedua, orang imannya tumbuh itu adalah bersyukur daripada menuntut. Orang belajar bersyukur, saudara. Bersyukur itu menerima semua apa yang ada padanya. Hari ini bisa ini bersyukur, hari ini besok ini bisa bersyukur. Nggak ada bersyukur. Kemarin kita ada perayaan Natal Kombat. Karena peraturannya harus pakai baju kotak-kotak, celana jeans biru, pakai cats. Saya baju kotak-kotak saya ada cuma kotak-kotaknya kecil, nggak kelihatan kotak-kotak, harus pakai teropong kelihatan kotaknya. Jadi saudara-saudara, saya pergilah sama istri. Hari Rabu saya pergi jalan-jalan sama istri cari baju kotak-kotak. Lalu kita pergi masuk ke satu toko. Saya tanya sama istri, itu warna bagus nggak kalau papi pakai? Bagus. Udah, beli itu aja. Cari ukuran XL beli. Saudara, waktu saya lihat baju bagus, oke saya pakai. Terus istri saya bawa ke kasir. Saya berpikir kalau kita pergi ke Uniqlo, baju itu nggak ada yang murah Uniqlo. Pasti ada ukuran-ukurannya. Pakai 99 apalah begitu loh. 399, 499 gitu. Tapi waktu saya beli baju itu saya kaget. Istri saya bilang, bajunya murah amat. Emang berapa? 100 lebih gitu. Saya bilang nggak apa-apa. Kan orang nggak lihat saya pakai baju 100 lebih atau 10 juta lebih juga orang nggak lihat. Sama aja wajah saya, tetap aja pakai. Tapi artinya apa? Saya beli aja, nggak usah yang mahal. Murah kan, 100.000 lebih yo. Bersyukur itu artinya kemampuan kita bisa menerima keadaan kita, saudara-saudara. Apapun yang sedang terjadi pada kita. Maka hari ini orang yang imannya tumbuh adalah orang yang bisa bersyukur dan bukan menuntut dan bukan juga mengeluh. Ya. Yang ketiga, ciri iman yang bertumbuh adalah cepat taat daripada menunda. Orang yang taat itu respon, tandai bahwa imannya bertumbuh. Bapak Ibu, saya kasih tahu, saya ulangi, mungkin sudah dikasih tahu beberapa bulan yang lalu, tanggal September awal istri saya sudah pensiun. Jadi kalau orang pensiun itu biasanya dapat uang. Dapat uangnya lah, lumayan lah uangnya, saudara-saudara. Memang kalau ngitungnya capek juga kalau dihitung perak, 2 perak, 3 perak gitu. Tapi dia dapat uang. Ketika dia melihat satu angka yang menurut dia besar, dia bilang begini, dia ada kaul sama Tuhan, ada janji, ada nasar sama Tuhan. Nanti kalau aku pensiun Tuhan, aku mau kasih
pembelian gedung gereja. Saudara, waktu uang itu datang, Bapak Ibu Saudara, dia lihat ini, bilang, oh papi lumayan ya. Tapi ketika dia ingat janjinya, saudara-saudara, dia cepat-cepat transfer ke rekening pembelian gedung. Dia transfer. Kenapa cepat-cepat? Biasa istri saya suka nunda, mau apapun, mau bayar apapun, selalu bilang, Kak sayang, sebulan dulu nanti ada bunganya. Tapi kali ini dia enggak loh saudara. Dia langsung masukkan. Kenapa? Takut saya berubah, katanya. Ketika kita merespon sesuatu dengan taat, itulah tanda bahwa iman kita sudah bertumbuh. Evaluasi yang kita lakukan akan mengajak kita, membawa kita, melihat kita, menyadari nilai kita, kerohanian kita sudah sampai sejauh apa. Pertanyaan saya pada siang hari, apakah kita lebih dewasa atau kita malah lebih mundur dalam perjalanan iman kita sekarang? Kalau kita menjadi lebih dewasa, saya percaya saudara-saudara akan menjadi lebih siap, lebih kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Tapi kalau kau makin mundur, segala keluh kesah, segala tuntutan, segala tundaan, segala hal yang tidak baik akan mengikuti dia. Jangan suka mengeluh, karena mengeluh itu tanda imanmu sedang tidak bertumbuh. Rubah caranya, jadikan imanmu bertumbuh supaya engkau menjadi orang yang tidak suka mengeluh. Yang ketiga, apa yang kita evaluasi? Yang pertama kita evaluasi hati kita, yang kedua evaluasi adalah iman kita, yang ketiga saudara-saudara kita evaluasi ketaatan kita. Yakobus pasal 1 ayat 22 berkata, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Kalau kita manusia, tubuh kita mau sehat, makan lewat apa? Mulut. Tapi rohanimu sehat nggak bisa lewat mulut, harus lewat telinga. Karena iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran itu telinga atau mulut? Telinga. Jadi firman itu harus kita dengar supaya kita bisa bertumbuh. Banyak orang dengar, banyak orang lihat, banyak orang tahu firman, banyak. Tetapi belum tentu semua yang tahu itu dilakukan. Saya mau ngajarin Bapak Ibu Saudara, banyak orang ngerti firman tapi belum tentu melakukannya. Udah tahu kebenaran, masih ditabrak. Udah tahu putar balik itu lawan arah, dia bilang sedikit aja kok, nggak ada polisi ini, nggak ada yang tahu. Sama dengan firman, kita udah tahu firman itu kebenaran, tapi kita masih tetap melakukan. Saudara, ketaatan itu jauh lebih baik dari segala sesuatu. Ketika sebuah ketaatan dilakukan, disitulah firman Tuhan akan menjadi kenyataan dalam kehidupan. Apakah taat kita saat nyaman atau enak dan berjalan semuanya, atau taat kita pada saat kita punya apa saudara, atau tidak menguntungkan atau menguntungkan? No, bukan. Anak Tuhan, semuanya harus menjadi berkat. Saya kadang-kadang dapat jadwal Bapak Ibu Saudara. Saya pelayanan ke sebuah sekolah. Waktu saya pelayanan ke sebuah sekolah, saya kaget saudara-saudara. Kenapa? Karena menurut laporan ini sekolah gabung SMP SMA. Tapi saya lihat anak-anak SMP-nya kumisnya udah tebal-tebal. Wih, ini sekolah tuh apa? Saya khotbah, saudara-saudara, dia ngobrol di belakang. Ngobrol. Saya lihat anak SMA-nya. Buset, ini mah paling beda satu angkatan dengan saya. Kalau saya angkatan 60, dia mungkin angkatan 70, masih SMA. Saya pikir apa? Lalu saudara-saudara, apa yang terjadi? Selesai khotbah, oke, terima kasih, saya dikasih minum, oke saja. Aku pamit ya, Tuhan berkati, iya pulang. Aku pulang gak dikasih berkat. Tetap aja aku khotbah dengan baik. Ketika aku dikasih berkat, di tempat yang dikasih berkat, sama aja khotbahnya.
bukan khotbah bahannya sama. Sama aja cara saya khotbah. Saya tetap kasih yang terbaik. Jadi saudara-saudara, mau dikasih berkat, nggak dikasih berkat, saya tetap melakukan yang terbaik. Supaya orang-orang itu diberkati. Ketaatanmu bagaimana dengan Tuhan? Ketika engkau mendengar hari Minggu, hati, pikiran kita harus sinergi. Hari Minggu adalah hari di mana saya beribadah. Jangan pikir yang lain dulu tentang hari Minggu. Datang saja. Saya tidak mau mengeluh saudara-saudara masalah berkat hal begitu. Bagi saya prinsip cuma satu. Saya sudah bisa menjadi berkat bagi orang. Karena kalau saya sudah bisa jadi berkat bagi orang, bagi saya hidup itu jauh lebih enak. Ya. Nah, jadi ketika kita pergi ke tempat yang tidak ada berkat, tetap aja kita pelayanan dengan baik. Ketika kita pergi ke tempat yang ada berkat, kita tetap saja pelayanan dengan baik. Karena pelayanan bukan tujuannya cari berkat. Pelayanan adalah menyampaikan sabda Tuhan. Dan supaya orang lain diberkati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cek setiap hari ketaatan. Baca firman tidak, doa tidak, saudara-saudara ibadah tidak. Kami setiap malam jam 9 lewat dikit kita ada mesbah keluarga. Kalau saya lagi pelayanan bersama istri, saudara-saudara, itu anak-anak saya berdua yang ngerti. Karena kita bisa lihat laporan di Zoom kan, ada 2 orang bergabung doa gitu. Jadi kita bisa berarti anak-anak saya sudah doa, walaupun kami nggak ada. Bapak Ibu, kenapa mereka bisa melakukannya? Karena kita ngasih contoh, lakukan. Kita ajarin mereka untuk cari Tuhan. Kita ajarin mereka untuk minta sama Tuhan. Kita ajarin. Saya senang sama Tuhan. Saya juga senang sama anak saya. Satu kali salah satu anak saya bilang begini, "Papi tenang saja, Mami tenang saja. Saya tidak akan pacaran, saya tidak akan narkoba, saya tidak akan pre-seks, saya tidak akan melakukan penyimpangan apapun. Saya punya cita-cita selama saya kuliah." Wah, waktu saya dengar itu saya senang sekali. Memang puji Tuhan, sampai hari ini anak saya belum ada yang pacaran. Karena dia punya cita-cita, dia punya keinginan, punya sesuatu. Karena kalau saya kasih tahu, kalau bisa selama kuliah ya janganlah. Itu kan mengganggu. Pertama mengganggu waktu, kedua mengganggu uang jajan. Kalau dia laki-laki pasti yang perempuan. Kayaknya pacaran sama lu sepi, gak pernah ke warung bakso. Sepi. Paling keren nanti pacaran sama lu makan popcorn. Sengaja cari popcorn yang gak berkembang supaya lama gigit. Kadang-kadang begitu sih. Nah, tapi dia membuatkan sesuatu yang membuat kita orang tuanya tenang gitu, saudara-saudara. Itu yang membuat kita belajar. Belajar takut. Namun tetap begitu kita tetap ingatkan. Yo, pergaulan perlu dijaga, pertemuan-pertemuan di tempat-tempat yang nggak baik jangan dilakukan, ya. Taat. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, saya lihat ada sudah mulai mengembuskan udara yang nggak segar. Jadi kalau yang pertama evaluasi hatimu, yang kedua evaluasi imanmu, yang ketiga evaluasi ketaatan. Kalau 3 ini kita bisa lakukan dengan baik dan kita sudah sehat, saya percaya Anda akan menjadi orang yang kuat. Evaluasi rohani bukan untuk menakutkan. Saudara-saudara, kalau misalkan ketika kita bilang sama seseorang, coba check up kamu. Oh jangan, saya takut, pasti ketahuan lah penyakit saya, gula saya berapa, kolesterol saya berapa. Kalau kita tahu ada begitu, kita enak, kita bisa obatin, betul? Bukan untuk ditakuti. Nah, ada 4 poin yang mau saya sampaikan tentang kalau evaluasi itu. Yang pertama, menemukan arah kembali kepada arah yang benar. Artinya saudara-saudara, kalau gembala kita agung kita berjalan ke sana, kita jangan berjalan ke sana. Kita balik arah kita mengikuti gembala agung kita, supaya arah kita searah dengan Tuhan, ya. Yang kedua, saudara-saudara, menyadari bahwa anugerah Tuhan itu sangat banyak bagi kita orang percaya. Dan yang ketiga, memperbaiki apa yang kurang. Apa yang kurang dalam hidupmu? Perbaiki, saudara-saudara.
Saya kalau komsel sengaja, kalau misalkan saya ada kesempatan ngomong, sengaja orang yang nggak pernah doa saya suruh doa. Jadi sebelum saudara doa, kita nggak makan-makan. Sengaja saya misalkan sebut saja, Pak X doa, walaupun dia belum pernah doa makan, saya langsung tutup mata. Doa dimulai, silakan Pak. Dia nggak ngomong itu saudara, saya tetap nggak lihat. Dia nggak ngomong, saya nggak lihat. Sampai dia ngomong, Pak diganti aja. Jangan, doa jangan diganti. Saya cari. Masa anak Tuhan nggak bisa doa? Jangan-jangan makan juga nggak doa. Dan yang keempat, saudara-saudara, untuk apa kita evaluasi? Untuk menyiapkan diri kita memasuki musim berikut. Kita nggak tahu musim berikut itu lebih buruk atau lebih baik. Tapi setidak-tidaknya kita sudah punya modal. Orang pergi ke area dingin, dia sudah pakai jaket anti. Artinya dia lebih aman, lebih nyaman memasukinya. Ketika kau mempersiapkan dirimu, mempersiapkan imanmu, mempersiapkan hatimu, mempersiapkan ketaatan, saya percaya saudara, apapun badai yang kau hadapi di depan, kau akan menjadi orang yang kuat. Kau akan menjadi orang hebat. Pada akhirnya saya mau berkata, evaluasilah kehidupan rohanimu. Kapan? Setiap hari bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Pemain musik saya akan mengambilkan tempatnya masing-masing. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat segala sesuatu yang kau perbuat dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu, karena Tuhanlah kami ada, karena Tuhan kami diberkati. Kami mau punya hati bagaikan tanah yang subur, supaya firman tumbuh dalam kehidupan kami. Kami mau punya iman yang terus menang dalam pertempuran peperangan dalam roh. Dan kami mau punya ketaatan karena penundukan diri kami pada Kristus. Itulah yang membuat Tuhan memberkati kehidupan kami. Hari ini Mazmur 139 meminta Tuhan untuk menyelidiki kehidupannya. Lewat lagu yang sama kami akan naikkan, kiranya Tuhan juga mengkoreksi kami. Engkaulah cermin kehidupan kami, Engkaulah cermin kebenaran kami, Engkaulah cerminan hati kami, Engkaulah cerminan ketaatan kami. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, Yes Lord. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. sama-sama katakan, Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah
Perjalanan panjang kita sudah lalui. Tapi sebelum kita memasuki satu arena yang baru, coba cek masing-masing kerohanian kita. Apakah hati kita masih mudah tersinggung? Apakah hati kita masih mudah marah? Apakah hati kita masih mudah iri? Apakah hati kita masih mudah marah dan lain sebagainya? Hari ini kita harus membangun satu hati bagaikan tanah yang subur, yaitu hati yang lembut. Setiap kita harus punya itu, bukan hati yang keras. Hari ini kita evaluasi iman kita. Apakah iman kita masih terus jatuh, kalah terus, dan tidak pernah mengalami kemenangan? Bagaimana kita mau siap memasuki 2026 kalau kita terus menjadi kalah dan kita akan terus dikalahkan? Dan yang ketiga, cek kesehatan, ketaatanmu. Apakah engkau ketika mendengar satu berita, apa responmu? Apa sikapmu? Apa yang kita perbuat? Makasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika ada di antara engkau yang masih menyimpan kepahitan, menyimpan dendam, menyimpan kebencian, hari ini evaluasi hatimu. Pada siapa? Pada siapapun itu, Yesus mengajari kita untuk tetap mengasihi musuh kita. Kalau ada sisa-sisa kebencian yang masih kita simpan, mari buang, supaya hatimu sehat, supaya imanmu bertumbuh, supaya ketaatanmu itu berbuah daripada apa yang kita lakukan. Terima kasih. Saudara boleh angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Telah kulihat Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu boleh siapkan roti dan anggur perjamuan. Saudara boleh mengangkat roti tinggi-tinggi. Sebelum saudara makan, mari kita sama-sama berdoa menghadap Tuhan, supaya ketika kita mengikuti perjamuan roti dan anggur yang kita makan dan kita minum, mendatangkan berkat dan bukan kutuk, mendatangkan mukjizat kesembuhan dan bukan sakit penyakit. Bapa, layakkan kami jika sepanjang minggu ini ada yang salah, ada hal yang tidak berkenan. Tuhan ampuni kami, supaya roti dan anggur jadi berkat kami makan, kami minum. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Mari angkat roti tinggi-tinggi.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Mari naikkan syukur dan terima kasihmu pada Tuhan. Betapa baik Kau, Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Bapak Ibu boleh angkat kedua tangan sambil kita berkata lewat lagu ini, sebagai permohonan kita menginginkan hidup dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Selidiki aku, yes Lord, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tuhan, lihat kami mengangkat kedua tangan kami, tangan penuh penyerahan diri kepadamu. Ulurkanlah tanganmu yang berkuasa itu untuk memberkati kami masing-masing sesuai keperluan dan kebutuhan kami dalam hidup ini. Saudara-saudara, pulanglah, bawalah kebenaran firman yang kita dengar, bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus melimpah atas kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.